Sebelum ibadah pada pagi hari ini kita mulai bersama-sama, ada beberapa pengumuman yang boleh menjadi perhatian kita sekalian Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk yang pertama, ibadah jam doa Rabu dan Ana akan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 6 sore secara hybrid, yaitu secara online dan onsite, mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir di dalam ibadah jam doa Rabu, serta bagi jemaat sekalian yang memiliki putra dan putri bisa mengajak putra dan putrinya tersebut untuk dapat mengikuti jam doa anak. Kemudian yang kedua, setelah ibadah pagi hari ini akan diadakan bazar yang keuntungannya nanti yang diperoleh akan didonasikan atau disumbangkan untuk dana renovasi gereja. Untuk itu dimohon partisipasi bagi jemaat sekalian untuk mendukung di dalam renovasi gereja tersebut untuk bazar. Kemudian yang ketiga, kelas persiapan baptisan akan dimulai pada bulan Agustus. Bagi Bapak Ibu yang mau dibaptis atau anak-anaknya yang juga mau dibaptis, bisa segera mempersiapkan diri untuk mengikuti kelas tersebut. Demikian warta gereja yang boleh menjadi perhatian kita sekalian Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah raya Minggu pagi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita termasuk orang-orang yang anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dan puji nama Tuhan bagi hari ini kita bisa hadir kembali di dalam ibadah minggu pagi untuk menerima berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapa di sini mungkin yang baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan atau mengangkat tangannya? Baru pertama kali hadir di dalam gereja ini, bisa mengangkat tangan? Oh, Bapak, Ibu, iya bisa. Puji Tuhan. Bisa bangkit berdiri mungkin, bisa Mbaknya? Iya. Namanya Mbak Maria Tara. Iya, bisa duduk kembali Mbak. Iya. Kami mengundang Mbak Maria Tara untuk bisa hadir di dalam setiap ibadah ataupun persekutuan yang ada di dalam gereja, yang sudah di-share melalui grup yang Forkom. Bisa kita dukung di dalam doa semuanya. Iya, Bapak Ibu Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat satu buah pujian, Mulia Setiamu. Kita akan pujikan bait pertama dan kedua. Setiamu
terus tetap dimainkan. Dari atas mimbar saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Sebab beginilah bunyi firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut: bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Karena dari semula, Tuhan telah menetapkan hidup kita di dalam tangan kuasa-Nya Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Dan rencana indah sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita sekalian, bagi masa depan kita yang penuh harapan. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan. Rencana indah Tuhan, rencana indah Kau siapkan masa depan. Katakan bersama-sama dengan saya, saudara. Katakan semua baik. Kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini dari awal, saudara. Katakan dari semula. Dari semula Kau telah menetapkan hidupku dalam tangan. Bersama-sama saudara, oh semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan, oh semua baik. Semuanya begitu baik buat kami Tuhan. Semuanya baik Tuhan. Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik.
lagi saudara katakan semua baik. Seringkali kami merasa, oh ini tidak baik Tuhan, ini tidak baik buat saya, ini tidak baik buat kami Tuhan. Tapi ajarkan kami sekalian, kami Tuhan, untuk mengenal rencana-rencana indah, untuk kami terus tetap optimis di dalam kehidupan kami, di dalam kami memandang masa depan kami bersama-Mu Tuhan. Teristimewa, kami bersukacita pada pagi hari ini, kami datang Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau memuji, memuliakan Nama. Terlebih kami mau mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, perkenankan kami dan biar Engkau memberikan sukacita kepada kami sekalian, terkhusus kepada para pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Kau juga akan memberkati para jemaat-Mu yang mungkin saat ini Tuhan di dalam perjalanan. Biarlah Engkau tiba sampaikan di bait suci-Mu ini Tuhan, untuk bersama-sama dengan kami, untuk memuji memuliakan. Kami mengucap syukur, kami mau memulai ibadah ini. Biarlah Engkau memberkati dari awal pertengahan sampai ke akhir acara. Kami siap untuk menerima berkat-Mu dan kami siap untuk bersukacita. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dari atas mimbar kembali saya mengucapkan Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada beberapa yang saya lewatkan ya. Ini kebetulan pada pagi hari dan tidak tahu kenapa LCD UHP tidak berfungsi. Tetapi ketidakfungsian UHP tidak menyurutkan kita sekalian untuk kita tetap bersukacita. Amin saudara. Maka dari itu seksi ibadah atau dari gereja sudah mempersiapkan satu lembar pujian yang bisa Bapak Ibu sekalian di dalam bangku sudah dipersiapkan, jadi menuntun Bapak Ibu sekalian untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan teristimewa juga pada pagi hari ini, pada hari ini Minggu pagi kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan untuk kita boleh menerima berkat yang sungguh luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Siap Bapak Ibu? Siap bersukacita? Waduh masih lemas. Siap? Haleluya, puji nama Tuhan. Dan siapa pagi hari ini bisa lambaikan tangan di atas yang masih optimis tuh? Pak Pendeta, Pak Andri sudah langsung seperti ini ya. Padahal instruksinya belum ada. Siapa yang pada pagi hari ini masih percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik? Allah itu baik saudara. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan memujikan pujian ini saudara. Kita akan pujikan pujian Allah itu baik. Sambil bertepuk tangan kami persilakan Bapak Ibu jemaat sekalian saudara. Yes, haleluya. Allah itu baik. Dia menyediakan saudara
sudah bergoyang-goyang, puji nama Tuhan, haleluya. Kita akan persiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam persembahan dan juga persepuluhan. Untuk itu yang bertugas akan Saudari Putri dan Saudari Erli akan membantu kita di dalam persembahan dan juga persepuluhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian persembahanku. Kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri.
kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan lewat persembahan dan juga perpuluhan yang sudah kita berikan bersama-sama. Untuk itu doa persembahan akan dipimpin oleh Saudari Erli. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk Saudari Erli dan Saudari Putri yang sudah membantu kita di dalam persembahan dan juga perpuluhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andri Kartika Nugroho. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan nyanyian pujian Yesus bagaikan gembala. Kita akan pujikan bait pertama dan kedua. Sungguh kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam satu minggu ini kami boleh beraktivitas dan menikmati setiap berkat-berkat-Mu. Dan saat pagi hari yang indah ini, Tuhan masih izinkan kami bangun dari tidur kami. Tuhan izinkan kami untuk boleh datang ke tempat ibadah ini, untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan secara khusus Bapak, saat ini kami mempersiapkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk boleh mendengar firman-Mu.
Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Well dan singer bisa duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama dari Kitab Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 51. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 51. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca secara silih berganti. Ayat yang ganjil nanti akan dibaca terlebih dulu oleh kaum wanita, dan ayat yang genap selanjutnya adalah kaum pria, dan begitu seterusnya secara silih berganti. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 51. Silahkan kaum wanita untuk bisa membaca terlebih dahulu. 3, 2, 1. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang saksi sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu berkata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Ya. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, mungkin hari ini tidak seperti minggu-minggu biasa. Kita biasanya disiapkan ayat-ayatnya sudah tampil, kita tinggal baca. Ya, mungkin biasanya sudah tidak pernah bawa Alkitab, jadi hari ini bingung. Ya. Nah, bisa dibuka HP-nya, tapi kalau di HP tidak ada Alkitab ya tidak bisa membaca, gitu ya. Jadi mungkin 2-3 minggu ke depan silahkan Bapak Ibu membawa Alkitabnya. Atau kalau HP-nya tidak ada program Alkitab, silakan diinstal program Alkitab ya. Karena akan segera nanti BPH dengan tim multimedia akan segera berapat untuk bisa mencari solusi terbaik supaya pelayanan kita bisa tetap berjalan dengan baik. Doakan agar segera dapat diadakan lagi LCD atau TV. Ya, saya kurang tahu nanti keputusannya bagaimana. Yang penting terbaik untuk pelayanan gereja kita. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kalau minggu kemarin yang ibadah pagi datang, kita merasa senang sekali. Saya melihat reaksi beberapa jemaat senang sekali karena bertemu dengan saudara kita yang sudah lama tidak kelihatan.
kemudian kemarin datang beribadah bersama-sama dengan kita. Wah, saya melihat reaksi jemaat sangat senang sekali, baik para bapak-bapak, pemuda, para ibu-ibu, ya, para wanita. Wah, senang sekali ketika bertemu dengan saudara kita yang sudah lama tidak hadir, tapi minggu kemarin hadir. Kita menyambut dengan sukacita, ada yang sampai merangkul, aku kangen gitu ya, sampai seperti itu ya. Kemudian ada salah satu jemaat yang ya karena mungkin sudah akrab ngobrol, nah guyonan, Pak Pendeta, domba yang hilang sudah ketemu lagi gitu ya, seperti itu ya. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 51. Saya kasih judul membawa berita baik bagi yang terhilang. Membawa berita baik bagi yang terhilang. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus mencari domba-domba yang terhilang. Bagaimana Tuhan Yesus menjangkau umat pilihannya yang sudah dipilih oleh Tuhan tetapi terhilang. Mari kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan ialah di mana Tuhan Yesus mencari dan memanggil yang terhilang. Tuhan Yesus aktif. Tuhan Yesus mencari, kemudian memanggil. Orang yang dicari ketika sudah ditemukan, dipanggil untuk ditemukan dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mari kita lihat dalam ayat 43 dan 44 di sini. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Di sini Tuhan Yesus mencari. Pagi-pagi benar dia berangkat. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ketika bertemu dengan Filipus, Tuhan langsung memanggil Filipus dengan kuasanya sebagai Allah. Dia mengatakan, "Ikutlah aku." Mungkin kita merasa tidak ada yang istimewa, Pak, dari pertemuannya dengan Filipus. Ya betul ya, kalau kita membaca sekilas memang tidak ada yang istimewa. Tapi mari kita membaca bersama-sama, kita melihat bersama-sama Filipus itu berasal dari mana. Alkitab menuliskan, dalam Yohanes ini menuliskan bahwa Filipus berasal dari Betsaida. Asal kotanya Betsaida, di mana dia bertumbuh di situ, dia besar di situ. Sama dengan di mana dia Andreas dan Petrus besar dan bertumbuh. Kota Betsaida adalah bagian dari Galilea, dan kota ini adalah disebut kota nelayan, karena penduduknya mata pencariannya adalah nelayan, mencari ikan. Dan nama Filipus ini tidak biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi, karena Filipus itu bukan ciri khas nama orang Yahudi. Ini adalah nama Yunani. Filipus, dia dikasih nama Filipus sehingga orang-orang Yahudi menganggap Filipus ini adalah orang yang sudah tercemar, tidak diperhitungkan lagi
orang yang disingkirkan, tidak diperhatikan karena dia sudah dianggap orang yang tercemar, tidak menggunakan nama keyahudiannya, nama orang Yahudi. Seperti di daerah kita sekarang ini, nama di tempat kita kalau namanya Jawa, orang Jawa itu biasanya apa? Painem gitu ya. Terus siapa lagi? Handoko ya. Tapi nama-nama anak kita gimana sekarang? Anak-anak muda sekarang namanya keren-keren ya. Terus gak Jawa nih belas namanya gitu ya. Terus gak ada yang namanya Senen gitu, gak ada. Namanya Pak Rebo, yang lahir di Kemis itu gak ada ya. Tapi namanya bagus-bagus ya. Kayak anak saya itu namanya Karlin Permata Kristi gitu. Octavia sudah jelas ya, lahir bulan Oktober. Karlin, panggilannya Karlin tapi tulisannya kayak barat, CH, sehingga teman-temannya gurunya di sekolah manggilnya Charlin gitu. Namanya sekarang keren-keren. Ya saya kurang tahu bagaimana latar belakang keluarga Filipus ini, kenapa orang tuanya menamakan dia Filipus tetapi tidak menamakan seperti nama-nama Yahudi. Apakah ini dari hasil kawin campuran atau bagaimana, tidak begitu dijelaskan. Tetapi nama Filipus tidak biasa digunakan oleh orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi tidak begitu menganggap Filipus ini, karena dianggap dia adalah orang yang tercemar, mengikuti kebudayaan Yunani, tidak menjaga kebudayaan Yahudi. Inilah yang dijangkau oleh Tuhan, yang tidak diperhitungkan oleh manusia, yang sudah dianggap hilang oleh orang-orang Yahudi karena sudah tercemar. Tapi Tuhan menjangkau Filipus, Tuhan mencari Filipus. Orang-orang yang terhilang itu dia cari, karena dia rindu, dia datang bukan hanya untuk orang yang benar saja, tapi dia datang untuk orang-orang yang berdosa. Kalau manusia masih bisa mengkelas-kelaskan, oh ini orang yang dosa besar, jangan bergaul dengan mereka, ini dosanya sedang, dosanya kecil. Tetapi di hadapan Tuhan semua manusia itu berdosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dan manusia ketika dia ingin bersama-sama tinggal dengan Allah, dia harus benar-benar kudus. Dan Tuhan tahu manusia tidak bisa mencapai standar kekudusan Allah. Oleh karena itu Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang sudah dianggap hilang dari kehidupan mereka. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali kalau ada masyarakat atau di dalam masyarakat, kalau ada tetangga kita atau seseorang yang dia keluar dari hotel rodeo di Medaeng sana, biasanya gimana? Diasingkan ya, tidak dianggap, dijauhi. Kadang mereka kalau sudah bertobat pengen mencari pekerjaan aja gimana?
merasa sulit. Inilah perlakuan dunia terhadap manusia yang sudah melakukan kesalahan. Dan disinilah tugas kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita menjangkau orang-orang yang sudah tidak dianggap, menjangkau orang-orang yang sudah tersingkirkan, menjangkau orang-orang yang sudah terhilang dari keluarganya, tidak dianggap oleh keluarganya, yang perlu diselamatkan. Tuhan menjangkau Filipus, yang dimana Filipus ini sudah lama juga menanti-nantikan Sang Mesias. Kalau kita nanti membaca ayat selanjutnya, bagaimana Filipus berkomunikasi dengan Nathanael, dia mengatakan yang selama ini kita nanti-nantikan Sang Mesias, Kristus, orang yang diurapi. Filipus menanti-nantikan Sang Juru Selamat, dan Tuhan menjangkau dia, Tuhan mencari, Tuhan memanggil. Ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah mendapatkan keselamatan itu, menjangkau orang yang terhilang, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Mereka perlu ditolong, mereka perlu mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, rupanya Filipus tidak mau menerima keselamatan yang dia sudah terima itu sendirian. Filipus mengajak temannya untuk datang kepada Tuhan Yesus, meskipun dia belum banyak mengenal siapa Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat 44 sampai 51. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, hati Filipus tidak mau ketika dia mendapatkan keselamatan itu sendirian. Dia tidak ingin egois. Dia mau berbagi. Dia mau memberitakan berita sukacita ini kepada temannya yang juga sedang menanti-nantikan Sang Mesias. Oleh karena itu, di sini Filipus mengatakan, "Kami telah menemukan dia
yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ada yang aneh apa yang dikatakan oleh Filipus ini. Memang Filipus termasuk murid yang paling baru. Dia belum banyak mengenal tentang Tuhan Yesus, tetapi dia mempunyai hati untuk menceritakan kasih Allah kepada temannya yang juga sedang menanti-nantikan juru selamat. Tapi kata-katanya yang salah. Dia mengatakan kami telah menemukan dia. Padahal yang menemukan siapa? Tuhan Yesus. Yang menemukan Filipus, yang mencari Filipus, yang memanggil Filipus adalah Tuhan Yesus. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ini membuktikan bahwa Filipus belum mengerti betul siapa Tuhan Yesus. Karena dalam kitab nabi-nabi nubuatnya dari mana? Betlehem. Memang Tuhan lahir di Betlehem dan besar di Nazaret. Inilah yang belum diketahui Filipus, tetapi dia mempunyai semangat yang luar biasa untuk mengajak temannya datang kepada Tuhan. Sehingga Nathanael yang mengerti benar isi Alkitab firman Allah, dia bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena tidak pernah dinubuatkan dalam kitab para nabi dari Nazaret akan ada seorang Mesias. Sehingga Nazaret bertanya seperti itu. Tapi semangat Filipus tidak patah semangat. Meskipun dia tidak begitu mengenal siapa Tuhan Yesus, dia tetap mengatakan mari dan lihatlah. Mengajak. Filipus mengajak Nathanael datang kepada Tuhan, memperkenalkan Tuhan Yesus. Dan disinilah Tuhan melihat Nathanael. Tuhan melihat bagaimana Nathanael, kejujuran Nathanael ketika dia diberitahu oleh Filipus, ya, dengan mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Dia tidak tedeng aling-aling, tapi dia dengan jujur menyampaikan hal itu. Inilah yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Inilah seorang Israel sejati. Dan disinilah Tuhan memantapkan panggilan dia kepada Nathanael. Sehingga Nathanael bertanya, bagaimana engkau mengenal aku? Padahal baru pertama kali bertemu. Sehingga Tuhan menjelaskan lagi, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ada beberapa penafsir yang mencoba menafsirkan mengapa Nathanael duduk di bawah pohon ara. Dia sedang merenungkan kebenaran firman Allah dari kitab Perjanjian Lama itu. Dia merenungkan dan menunggu-nunggu siapakah Sang Mesias yang akan datang untuk membebaskan Israel itu. Dan Tuhan menyampaikan hal itu kepada Nathanael. Sehingga Nathanael ketika merasakan dia bertemu langsung dengan Tuhan, dia mengakui dengan imannya tanpa ragu-ragu, mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah
Yesus adalah raja orang Israel. Yesus adalah orang yang diurapi, yang selama ini dinantikan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, semangat Filipus ini harus kita miliki. Terkadang kita takut untuk menceritakan Tuhan Yesus karena apa? Kita tidak hafal ayat firman Tuhan. Wah, Pak, saya nggak hafal ya Pak, saya mau cerita tuh lebih Pak. Mari belajar dari Filipus. Semangatnya yang luar biasa untuk mengajak orang lain mengenal Tuhan. Ya nggak apa-apa untuk saat ini belum hafal, tetapi mari kita belajar terus. Filipus kan baru. Belajar terus mengenal firman Allah. Ya, pasti suatu saat nanti kita akan semakin mengerti. Kalau kita tidak begitu mengerti, ajak orang itu datang kepada orang yang lebih mengerti. Mungkin kepada guru sekolah minggunya. Ya, nanti kalau guru sekolah minggunya nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, bisa dibawa kepada gembala sidang pendeta. Supaya apa? Bisa menjangkau orang-orang yang terhilang ini di antara kita, yang mungkin mereka sedang bingung, memerlukan pertolongan. Dan kita perlu mempunyai semangat Filipus ini. Dan ingatlah, bukan kita yang menemukan Tuhan, tetapi sebenarnya siapa? Tuhan yang menemukan. Tuhan yang memanggil Bapak Ibu, saudara sekalian. Karena Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menjadi makanan bagi kerohanian kami. Dan sebentar Bapak, kami akan melanjutkan untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kami untuk boleh mempersiapkan diri dan mengikuti firman Tuhan ini, perjamuan Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. WL dan singer bisa mempersiapkan satu lagu untuk kita di dalam mengikuti perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan pujikan pujian pada kaki salibmu bait yang pertama.
dikasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena putra-putri kita telah diberkati Tuhan dan mereka sudah naik ke kelas yang lebih tinggi dalam pendidikannya. Dan sebagai rasa syukur pada Tuhan, pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Dan pada pagi ini saya sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Gubeng menggunakan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini menggunakan sistem terbuka. Jadi siapa yang boleh mengikuti perjamuan adalah orang-orang yang telah dibaptis, orang-orang yang telah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan telah dibaptis baik secara selam maupun percik. Oleh karena itu, yang belum dibaptis bisa mengikuti untuk melihat dan mendoakan agar upacara perjamuan pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Silahkan Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan pada pagi hari ini. Untuk berdoa, mempersiapkan diri, dan kami minta para petugas perjamuan bisa mempersiapkan perjamuan Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Akan tetapi ada juga peringatan dalam firman Tuhan, yaitu barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia akan makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Kami mohon dengan kasih Ibu Marlina akan memimpin di dalam doa pengakuan dosa. Kami datang kepadamu Bapa saat ini mempersiapkan diri kami dengan segala keberadaan kami, dengan kasih karunia Allah boleh Tuhan berikan di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, karena anugerah-Mu, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Kami boleh mengingat bagaimana kasih Allah kepada kami manusia yang berdosa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penebusan, pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami semua, sehingga kami saat ini boleh mengambil bagian, untuk kami boleh meminum cawan perjamuan dan memakan bagian roti yang dimana menjadi lambang tubuh Engkau yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagai rasa syukur ini Tuhan, kami juga mohon pengampunan-Mu atas setiap dosa pelanggaran kami. Ada sesuatu mungkin di dalam hati kami, entah itu yang mendukakan hati Tuhan, yang melukai hati Tuhan. Kiranya Tuhan akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, perkenankan kami untuk kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan ini. Biarlah nama-Mu yang terus kami muliakan dan kami terus menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, inilah kami Tuhan, kami siap untuk kami boleh membawa diri kami untuk kami ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur.
Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita akan makan bersama-sama. Mari kita akan persiapkan anggur yang sudah disediakan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini." Mari kita akan minum bersama-sama. Kita akan pujikan lagu "Untuk Baik yang Kedua". Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh mengadakan perjamuan Tuhan. Kami boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah melalui perjamuan yang sudah kami lakukan ini, kami akan semakin mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami hingga sampai di rumah dengan selamat. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, silakan Bapak Ibu berdiri, tengadahkan tanganmu untuk boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian.
Tuhan memberkati, memulihkan, dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha, studi, keluargamu. Tuhan juga memberkati kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang terkasih, pulanglah untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitarmu dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh Mas Rio dan pasangannya, calonnya. Silahkan maju ke depan untuk bisa menyampaikan. Ya, calonnya bisa diajak.